Episode 70, Fei Hung yang menghilang tanpa jejak. Saat ini, Xin Wanying berada dalam pertarungan konflik di hatinya. Dia tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Tiba-tiba, "Sayang, Ibu." Dua suara yang terdengar khawatir terdengar di luar kamar. Setelah beberapa helaan nafas, pintu terbuka dengan keras dan dua orang pria masuk ke dalam kamar. Pria parubaya yang baru saja masuk tidak lain adalah suami Shinzi, ayah dari Xin Wanying dan Xin Tian. Patria klan Xin saat ini, Xin Wei. Sedangkan pria satunya lagi adalah seorang pemuda yang sangat dikenal Fei Hung, kakak laki-laki Xin Wanying. Xin Wei dan Xin Tian sebelumnya telah pergi bersama untuk mendapatkan lebih banyak tanaman obat untuk pengobatan Shinzi dan sekalian untuk melatih keterampilan bertarung Xin Tian. Ketika berita mengejutkan tentang apa yang terjadi pada Shinzi, ketika mereka sudah dekat dengan kediaman mereka dalam perjalanan pulang, itu membuat mereka terkejut bercampur bahagia dan mereka berlari dengan cepat ke arah kamar. Xin Wei dan Xin Tian tercengang ketika melihat kondisi tubuh Shinzi yang terlihat baik-baik saja dan tubuhnya tampak lebih sehat dari sebelumnya. Shinzi tersenyum penuh bahagia ketika melihat kedua orang ini dan berkata kepada mereka, "Kalian kembali begitu cepat." Ayah dan anak itu langsung mengeluarkan air mata kebahagiaan dan melemparkan diri mereka ke arah Shinzi, memeluknya dan menangis karena kebahagiaan. Shinzi merasa senang dan lega bisa sembuh. Dia sangat menyayangi suami dan kedua anaknya dan tidak ingin mati dan meninggalkan mereka. Xin Wanying senang ketika dia melihat pemandangan di samping mereka. Dia masih merasa bahwa ini seperti mimpi. Setelah mereka merasa tenang beberapa saat, Xin Wei memutuskan untuk bertanya apa yang terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa guru Mo yang selama ini mengobati Shinzi adalah pelaku di balik semua ini dan kemudian ingin membunuh Shinzi, teriakan marah datang dari mulut Xin Wei. "Guru Mo bajingan itu yang telah meracunimu. Adik Shinian, pastikan kau menjaga bajingan itu agar tidak kabur. Aku akan berurusan dengannya nanti," ucap Xin Wei ketika dia mendengar tentang rencana guru Mo yang kebusukannya telah dibongkar Fei Hung. Ketika ayah dan pemuda itu tahu bahwa seorang guru besar alkemis yang membongkar semuanya, kemudian menyelamatkan Shinji dengan memperhatikan guru Mo saat ingin membunuh Shinji, lalu menyembuhkannya dan mengatakan bahwa dia bisa hidup lebih lama, mereka berdua sangat bersuka cita. "Di mana dermawan kita itu? Dia telah membawa kemuliaan, harapan, dan kebahagiaan kembali kepada keluarga kita." Xin Wei bertanya sambil melihat sekeliling ruangan kamar. Ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang besar kepada orang ini yang telah merawat istrinya. Melihat sebuah botol porselin yang berisi cairan obat, Xin Wei memutuskan untuk menghadiahi guru alkemis itu dengan sepadan. "Ayah, dia ada di sini." Xin Wanying berbicara dan melihat ke belakang. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat tidak ada seorang pun di tempat Fei Hung berada sebelumnya. Fei Hung telah menghilang tanpa ada yang memperhatikan. "Hah?" Xin Wanying, Shinzi, dan Xin Dian terkejut menemukan bahwa pemuda itu menghilang seketika, seolah-olah bumi telah menelannya tanpa jejak. "Dia masih di sini ketika kalian masuk dan belum lama setelah itu," Shinzi menjelaskan ketika dia dengan aneh bertanya-tanya bagaimana pemuda itu pergi tanpa ada yang memperhatikannya. "Mustahil!" Xin Wei berteriak keheranan, sementara dia dengan cepat meninggalkan ruangan dan memindai seluruh tempat. Dengan kekuatan seni bela dirinya di tingkat Raja Bintang 3, akan mudah baginya untuk menemukan jejak seorang pemuda, terlebih lagi jika dia adalah seseorang yang tidak berlatih seni bela diri. Xin Wei kembali ke kamar setelah 5 menit. Dia melewati seluruh kediaman mereka dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan bertanya kepada para penjaga di luar apakah mereka pernah melihat seorang pemuda, tetapi tidak menemukan petunjuk dan tidak ada orang yang melihatnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa ada yang memperhatikan? Dia sepertinya telah menghilang ke udara tipis.
Shinwei menyangkal pemikiran di dalam kepalanya karena belum menemukan pemuda yang diceritakan putrinya. Shinzi menghela nafas saat dia telah kehilangan kesempatan untuk memiliki seorang menantu yang luar biasa. Dia masih berharap ada kemungkinan kecil dia bisa menjodohkan putrinya dengan pemuda itu lagi, jika mereka kembali bertemu. Shin Wanying malah merasakan lega melihat Fei Hung telah pergi, karena dia gugup dan malu ketika dia berada di hadapannya barusan ini, karena soal hubungannya disebutkan oleh ibunya. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, seperti sedikit ketidaknyamanan dan rasa kehilangan. Hatinya benar-benar seperti kacau. Aneh, aku yakin dia bukan seorang pembudidaya yang bisa bela diri. Jadi dia seharusnya tidak bisa lolos dari pelacakanmu dan pengawasan penjaga di luar pintu klan dengan mudah, kata Shinzi kepada suaminya dengan sungguh-sungguh saat dia mengingat kembali pemuda itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri. Jadi setelah merasa tubuhnya sudah membaik, dia mencoba merasakan kekuatan seni bela diri Fei Hung. Ketika semua orang secara tidak sadar dapat mengeluarkan sekilas aura mereka. Dengan begitu dia mencoba merasakan aura tubuh Fei Hung. Meskipun dia belum mendapatkan kembali semua kekuatannya, dia masih bisa merasakan kekuatan dari seorang seniman bela diri. Shinzi terkejut karena tidak merasakan aura atau kekuatan apapun dari orang yang mengobatinya. Shinwei mengerutkan kening pada apa yang dikatakan istrinya dan berkata, bukankah dia bukan seorang ahli bela diri? Lalu bagaimana dia bisa diam-diam pergi dari rumah kita? Bagaimana mungkin orang biasa bisa menghilang tanpa meninggalkan jejaknya? Shin Tian juga memikirkan beberapa hal. Seorang guru alkemis yang masih sangat muda dan bukan seorang seniman bela diri. Dia memikirkan beberapa kandidat yang mungkin dia tahu. Tapi dia merasa tidak satupun dari mereka yang cocok. Jika aku boleh, aku mengetahui sesuatu. Sebuah suara membuyarkan pikiran semua orang. Semua orang menyadari bahwa yang berbicara adalah Shin Nian. Di wajahnya, orang bisa melihat keraguan dan rasa tidak aman. Shin Wei mengangguk. Adik Nian, katakan apa yang ingin kau katakan, tidak masalah. Apakah ada hubungannya dengan pemuda ini? Shin Nian mengangguk sebagai pengakuan. Shin Nian terlihat ragu-ragu untuk memberitahu mereka tentang pertemuan mereka dengan anggota klan King. Jadi ketika dia mendengar Shinzi mengatakan bahwa pemuda ini bukan seorang ahli bela diri, dia mulai ragu apakah akan mengatakan tentang apa yang dia tahu tentang anak muda ini atau tidak. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berbicara. Shin Nian berbicara dari awal ketika mereka bertemu dengan orang-orang dari klan King, sampai pada saat di mana Qin Hong mencoba menculik Shin Wanying. Aku yakin dia benar-benar seorang ahli bela diri dan bukan hanya berada di tingkat sederhana. Aku 100% yakin dia setidaknya berada di ranah tingkat kaisar bintang 3, bahkan mungkin seorang ahli ranah legenda. Apa? Semua orang yang ada di dalam ruangan, termasuk Shin Wanying, berteriak kaget dengan apa yang dikatakan bibi Shin Niannya.